Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wabarakatuh. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian yang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperingatkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali mengkaji ilmu bahasa Arab, yang mana ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu yang sangat penting di dalam agama Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semua kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini sanuwasil darsana wa qad wasalna inda at-tauqid. وهذا المبحث وهذه المباحث الأخرى في هذه الدورة إن شاء الله. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dan kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu masih dalam bab tawabi', itu adalah at-taukid. Setelah sebelumnya kita membahas tentang uh, na'at dan juga terkait dengan atof. Insya Allah berikutnya adalah tentang at-taukid. Nah, sebelum ke taukid, sedikit menjelaskan yang atof ya, mereview yang atof. Jadi atof itu artinya kita mengatofkan ya, menggabungkan antara kalimat setelah huruf atof dengan sebelum huruf atof menggunakan huruf atof. Jadi menyatukan antara kalimat setelahnya dengan kalimat sebelum menggunakan huruf atof. Yang mana huruf atof itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini dijelaskan huruf atof itu ada ada 8. Ini takut kemarin terlalu cepat, nggak kejelas, nggak terlalu jelas. Jadi huruf ataf yang pertama huruful atfi. Yang pertama ada al-waw. Waw ini fungsinya adalah untuk ya, lil jam'i, untuk menggabungkan antara dua hal ya. Jadi fungsinya hanya sekedar menggabungkan dua hal ya, tidak berfaedah urutan, tidak berfaedah yang lain. Dia hanya sekedar menggabungkan antara dua hal seperti ja'a Muhammadun wa Zaidun. Telah datang Muhammad dan Zaid. Zaid itu ma'tuf kepada Muhammad ya. Muhammad ini namanya ma'tuf alaih. Zaid ini namanya ma'tuf. Huruf wawu itu namanya adatul adfi. Zaid karena dia ma'tuf kepada Muhammad, maka hukumnya dia wajib mengikuti Muhammad secara i'rab. Karena Muhammad dia marfu sebagai fa'il daripada ja'a, maka Zaid juga ikut marfu. Rafa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Nah, waw ini hanya berfungsi untuk menggabungkan dua hal. Telah datang Muhammad dan Zaid, tapi tidak menunjukkan urutan. Bisa jadi yang datang Zaid dulu baru Muhammad. Bisa datang Muhammad dulu baru Zaid. Bisa datang Muhammad langsung disusul Zaid, bisa datang Muhammad lalu waktu yang lama baru Zaid, atau sebaliknya juga bisa. Karena wawu fungsinya hanya untuk menggabungkan dua hal. Menggabungkan dua hal dalam satu hukum, yaitu adalah ja'a datang. Itu wawu. Jadi hanya lil jam'i, untuk menggabungkan. Berikutnya ada alfa ya. Fa ini fungsinya adalah litartib ya, litartib
wa ta'qib. Dia berfaedah berurutan dan bersegera. Contoh, Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Telah datang Muhammad, lalu disusul Zaid. Maka yang datang itu Muhammad dulu, baru Zaid. Lalu fa ini berfungsi ta'qib, disusul. Jadi tidak berselang lama setelah Muhammad datang, langsung disusul oleh Zaid. Jadi pertama berfaedah urutan, Muhammad dulu, baru Zaid. Yang kedua berfaedah ta'qib, setelah Muhammad langsung disusul Zaid. Maka Zaid marfu, karena dia ma'tuf pada Muhammad, ma'tuf pada yang marfu, maka marfu tanda rafa'nya adalah dhammah. Berikutnya adalah summa. Summa ini dia berfaedah, yang pertama adalah litartib, yang kedua adalah litarohi, watarohi, ya, watarohi. Dia berfaedah urutan, tetapi antara jarak pertama dan kedua itu agak lama. Seperti kita katakan Ja'a Muhammadun thumma Zaidun. Telah datang Muhammad, kemudian baru Zaid, tetapi jarak antara Muhammad dengan Zaid itu lama. Lama, ya. Kalau fa tadi langsung disusul atau tidak berselang waktu lama langsung disusul, kalau thumma ini memiliki jarak waktu yang lama baru kemudian disusul dengan Zaid. Itu thumma. Kemudian ada yang namanya au. Au ini fungsinya untuk memilih, ya, atau juga berfaedah lisyak, ragu-ragu. Jadi au ini, ya, lil khiyar au lisyak. Dia berfaedah memilih antara dua hal atau untuk ragu-ragu. Contoh seperti zawaj Fatimah au Khadijah. Nikahilah Fatimah atau Khadijah. Nah, ini milih antara Fatimah atau Khadijah. Au ini berfungsi memilih. Atau ragu-ragu, seperti eh, ahafidtu as-sabi' au as-samin. Apakah aku telah menghafal ketujuh atau kedelapan? Ini ragu antara tujuh atau delapan. Ya. Kemudian lakin ini maknanya tetapi. Contohnya seperti maja'a Muhammadun in Zaidun. Tidak datang Muhammad tetapi adalah Zaid. Jadi dia lakin ini menegasikan hukum yang sebelumnya. Tidak datang afan. Ya, menegasikan hukum sebelumnya, menetapkan hukum setelahnya. Jadi yang datang adalah Zaid. Berikutnya adalah bal. Bal itu sama kayak lakin. Ya, maja'a Muhammadun bal Zaidun. Sama. Tidak datang Muhammad tetapi Zaid. Sama kayak lakin. Yang terakhir adalah la. Maja'a Muhammadun la Zaidun. Nah, kalau la itu menegaskan kalimat sebelumnya. Jadi yang datang Muhammad menegaskan kalimat setelahnya. Kalau lakin, ya, sama bal itu menegaskan kalimat setelahnya, menegaskan kalimat sebelumnya. Kalau la itu menegaskan kalimat sebelumnya, menegaskan kalimat setelahnya. Nah, ini diantara huruf atof yang kemarin kita jelaskan sebagai review. Kira-kira paham ini? Ya, itu yang review kemarin, ya. Khawatir kemarin kecepatan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bab taukid. Bismillahirrahmanirrahim. At-taukid. Nau'un dan satu jenis yusama disebut taukid dan taukid. Misal nafsuhu atau au ainuhu. Min dari kalimat ja'al amiru nafsuhu. Telah datang pemimpin nafsuhu, dirinya sendiri. Au ainuhu atau orangnya yang datang. Wa kullu au jami' min dari kalimat saral jaishu kulluhu au jami'uhu. Telah berjalan itu pasukan seluruhnya. Nah, idza akhbaraka insanun, jika seseorang menceritakan kepada engkau bi annahu khataba sultan, bahwa dia itu khotbah berbicara kepada sultan penguasa. Fal 'adatu annahu yaqul, maka secara keumuman
dia akan berkata, khatabtu sultana nafsahu. Aku berbicara kepada penguasa itu sendiri, betul-betul penguasanya, bukan wakil atau yang lain. Wa idza akhbaraka bi annahu khataba wahidan min ahadin nas. Jika dia memberitahu engkau bahwa dia berbicara kepada salah satu daripada manusia, fa innahu yaqul, dia akan berkata, khatabtu fulanan. Aku berbicara kepada fulan. Wala yadhkuru ba'da ismihi lafdhu nafsahu. Dia tidak menyebutkan setelah nama fulan itu lafaz nafsahu. Wadzalika, hal itu, li'anna mukhatabata sultan azimatun binisbati lahu. Karena berbicara kepada penguasa itu sangat besar kedudukannya di sisi dia. Farubbama tatawahamu, dan mungkin saja engkau akan menduga bahwa ia khataba khadimah sultan, itu menyeru pembantunya penguasa, bukan langsung penguasanya tapi si pembantu penguasanya. Au katibahu, atau sekretarisnya, masalah contohnya. Wa dzakara lafdhu sultan, dan engkau menyebutkan lafaz sultan muridan bihil dzalik, bahwa yang dimaksud sultan di sini adalah pembantunya atau penulisnya. Nah, falidaf hadat tawahum, untuk menghilangkan adanya prasangka bahwa yang kau ajak bicara itu bukan penguasa langsung, yazidu kalimat nafsah, maka engkau tambahkan kalimat nafsah, liyufida annahu khataba sultan nafsah, untuk berfaedah bahwa dia betul-betul berbicara kepada penguasanya secara langsung, bukan wakilnya atau sekretarisnya. La ahada atsba'ihi, bukan salah satu pengikutnya. Walidzalika yusamma hadzal lafdhu taukidan. Oleh karenanya lafaz ini disebut lafaz taukid. Wa taukid, dan taukid yatba'u ma qablahu fi nawi i'rabihi. Taukid itu mengikuti kalimat sebelumnya secara jenis i'rabnya. Fa kalimat nafs, kalimat nafas fil mithal sabik, dalam contoh sebelumnya, mansubatun, itu nasab. Kenapa? Likauniha tabi'atan li lafzi sultan. Karena dia mengikuti lafaz sultan al-mansubi yang dibaca nasab ala annahu maf'ul bi, karena dia maf'ul bi. Oke, at-taukid. At-taukid bahasa Indonesianya penegas. Fungsinya dia adalah menegaskan sesuatu yang tadi sudah diterangkan. Kalau kita mengatakan contohnya khotobtu khotobtu as-sultana, aku berbicara kepada penguasa. Nah, ketika seseorang mendengar bahwa kita itu berbicara dengan penguasa, nah bisa jadi orang yang kita kasih tahu itu tidak akan percaya. Bagaimana caranya kamu bisa berbicara dengan penguasa? Mungkin yang kamu maksud itu bukan penguasanya, tapi pembantu atau sekretarisnya. Karena bisa jadi sultan ini maknanya majas aja. Yang dimaksud itu bukan penguasanya langsung, tapi adalah pembantunya atau penulisnya, sekretaris atau yang semisalnya. Nah, untuk menghilangkan adanya prasangka bahwa yang diajak bicara itu bukan penguasanya langsung, maka kita harus menegaskan kalimat sultan di sini untuk menunjukkan bahwa yang diajak bicara itu betul-betul penguasanya, bukan wakilnya atau yang lainnya. Nah, kenapa? Karena kalau tanpa penegas, kata sultan ini masih memberikan kemungkinan antara memang betul penguasanya langsung atau wakil dan seterusnya dengan makna majas. Nah, untuk menghilangkan makna majas ini bahwa yang kita ajak bicara betul-betul penguasa, maka kita katakan khatabtu as-sultana nafsahu. Nah, maka nafsahu itu menunjukkan bahwa yang diajak bicara betul-betul penguasa. Maka nafsahu ini disebut dengan taukid, ya. Dia disebut dengan muakkidun, yang menegaskan. Sultan disebut dengan muakkadun, yang ditegaskan. Maka dengan kalimat nafsahu itu menghilangkan adanya prasangka bahwa yang diajak bicara bukan penguasa. Nah, kemudian hukum taukid itu sebagaimana tawabi mengikuti kalimat sebelumnya. Dia mengikuti kalimat yang ia tegaskan.
Nah, sultan di sini dia maf'ul bih karena dia maf'ul bih dari tu. Aku berbicara. Berbicara kepada siapa? Penguasa. Maka sultan di sini adalah maf'ul bih mansub tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Maka nafsahu juga harus ikut mansub mengikuti muakkadnya. Tanda nasabnya fathah ya karena mengikuti sultan. Dia mudhof, hu mudhofun ilaih. Cuman dia hu itu mabni maka dia senantiasa domah. Menempati posisinya jar sebagai mudhof ilaih. Oke. Paham ya sampai sini? Taukid itu sebetulnya dibagi dua. Ada taukid al-ma'nawi, ada taukid al-lafzi. Nah, yang sedang kita bahas adalah taukid al-ma'nawi. Kalau taukid lafzi adalah taukid pengulangan dari lafaz sebelumnya. Itu taukid lafzi. Contoh seperti Ja'a Muhammadun, Ja'a Muhammadun. Maka ini taukid lafzi. Kenapa? Karena Ja'a Muhammad mengulang kalimat sebelumnya. Ra'aitu Zaidan, Zaidan. Nah, maka Zaidan kedua taukid dari kalimat sebelumnya. Ini namanya taukid lafzi. Kenapa? Karena terjadi pengulangan lafaz yang sama. Maka itu namanya taukid lafzi. Dengan taukid maknawi adalah taukid menggunakan lafaz-lafaz tertentu seperti nafas ain ya, kullu, jami. Nah, itu taukid maknawi adalah taukid yang menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Nah, ketentuan dalam taukid yang namanya taukid itu harus nantiasa idofah kepada domir ya, yang mana domir itu kembali kepada lafaz yang ditaukidkan. Nah, nafas sama ain itu digunakan baik kepada mufrad, musanna atau jamak. Nah, ketentuannya ketika lafaznya mufrad, contoh kayak tadi atau contoh seperti jaa al-amiru nafsuhu. Jaa al-amiru nafsuhu. Di sini al-amiru nafsuhu ya. Dia marfu karena mengikuti al-amir yang ditaukidkan marfu karena sebagai fa'il. Nah, di sini wajib adanya domir yang kembali kepada al-amir. Karena al-amir yang mufrad maka tidak jadinya mufrad. Ya al-amiru nafsuhu. Kalau musanna ja'a contohnya al-amironi nafsuhuma. Yang lebih afdolnya dia ditaukidkan, dia dijamakkan. Anfu suhuma. Jadi si nafasnya dijamakkan anfusuhuma. Begitu juga ketika jamak ja'a al umara'u anfusuhum. Jadi sini ada domir huma kembali kepada al-amiran, ada hum kembali kepada al-umara. Dan seyogianya kalau dia musan atau jamak, nafsunya dijamakkan. Jadi ja'al amironi anfusuhum. Ja'al umara anfusuhum. Ya. Maknanya nafsuhu itu betul-betul dia. Jadi ja'al amiru nafsuhu, telah datang amir nafsu, ya dianya sendiri yang datang. Ya dianya sendiri yang datang. Nah, kata ainun juga sama seperti anfus ketentuannya. Ya, ada ada bedanya. Contoh ja'a al amiru ainuhu. Ja'a al amironi a'yunuhuma. Ja'a al umara'u a'yunuhum. Ya, sama ketentuannya ketika musanna atau jama dia dijamakkan dan harus mencakup domir yang kembali kepada lafaz yang dia taukidkan. Sedangkan lafaz kullu dan jami' itu hanya berlaku kepada isim-isim yang bermakna jama atau umum.
Ya, tidak bermakna satu atau dua, tapi bermakna umum. Jadi kullu dan jami hanya bisa mentaukidkan lafaz yang bermakna umum atau banyak. Ya, seperti tadi contoh dalam eh, kitab Saro al-Jaish, ya, telah berjalan atau zahaba al-Jaish, zahabal jaishu, telah pergi tentara. Nah, kalau kita tidak di pasukan, ya, bukan tentara, telah pergi pasukan. Pasukan kan lafaz yang bermakna umum, banyak. Pasukan itu lebih dari satu atau dua. Nah, kemudian kalau kita tidak taukidkan, mungkin maknanya telah pergi pasukan. Bisa jadi maknanya hanya kebanyakan pasukan, tapi tidak semuanya pergi, tapi hanya kebanyakan pasukan pergi. Nah, untuk menunjukkan bahwa yang pergi itu adalah semuanya, kita katakan zahabal jaishu kulluhu. Atau bisa juga jami'uhu. Maka maknanya semua pasukan itu pergi. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Izin Ustadz, berarti setiap yang taukid itu dia tadi harus idofa ya Ustadz ya, ketentuannya. Betul. Harus Harus idofa idofat. dengan domirnya ya. Mm-mm. Harus idofat kepada domir yang mencakup kepada yang ditaukidkan. Oh, Ya, paham ini. Contoh, sallal muslimuna kulluhum. Nah, di sini harus ada diidofatkan kepada domir hum yang kembali kepada muslimun yang jamak. Ya. Dan yang namanya taukid, karena termasuk tawabi, dia i'rabnya harus ngikutin muakkadnya yang ditaukidkan. Kalau kulluhum dia marfu karena muslimunya dalam keadaan marfu, tanda rofanya wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Kalau mansub ya mansub lagi. Ro'a itu al-muslimina, berarti kul la hum. Kenapa dia nasab? Karena mengikuti muslimin yang nasab. Salam tu ilal muslimina kullihim. Kenapa kullihim? Karena dia majrur mengikuti muslimin yang majrur kemasukan huruf jar ala. Paham ini? benar Ustadz. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Kalau cukup kita lanjut ke bab tawabi terakhir yaitu al-badal. Ya. Wa nau'un yusamma badalan, dan satu jenis disebut badal. Misal kalimat Ali min dari kalimat wadi'un nahwi al-imamu aliyun. Peletak ilmu nahwu adalah Imam Ali. Wa aksar, dan kalimat aksar min dari, dan lafaz aksar min dari contoh jaddadal amiru al-qasra aktsarohu. Pemimpin itu memperbaharui istana aktsarohu kebanyakannya. Wa umal, dan lafaz umal dari kalimat insarafa ad-diwanu umaluhu. Telah pulang dari dewan tersebut umaluhu para pekerjanya. Idza qulta, jika engkau katakan wadi'un nahwi aliyun, letak ilmu nahwu adalah Ali. Kalamuka, maka kalamu, ya, tamul faidati, faidahnya telah sempurna. Walakin tetapi idza qulta, jika engkau katakan wadi'un nahwi al-imamu aliyun, letak nahwu adalah Imam Ali, yakunul kalamu aqwa ta'thiran fi nafsis sami'. Maka kalam tersebut lebih kuat pengaruhnya di dalam jiwa pendengar. Wa amkan, dan lebih menghujam, ya, lebih mengena.
Faka'annaka nasabta wad'an nahwi li aliyin marratain. Seolah-olah engkau menasabkan peletak nahu kepada Sayyidina Ali 2 kali. Marratan bi'unwan, 1 kali dengan sebutan al-imam, wa marratan bismi Ali, dan 1 kalinya lagi dengan nama Ali. Falafdhu Ali, maka lafad Ali, fi hadha tarkib dalam susunan kalimat ini, yusama disebut badalan, badal, mengganti. Wa qablahu fi naw'i i'rabihi. Dan dia mengikuti kalimat sebelumnya dalam jenis i'rabnya. Fahuwa fi hadzal mithal, dan dia dalam contoh ini marfu'un taba'an li lafdzil imam, dibaca rafa karena mengikuti lafaz imam. Al marfu yang dibaca rafa ala annahu khabarun, karena dia adalah khabar. Dalam contoh innal imama aliyan wa nahwi, maka dia dibaca nasab karena Ali di sini mengikuti imam. Atau contoh an-nahwu min wad'il imami aliyin, Ali di sini majrur karena mengikuti imam yang majrur. Ya, semuanya perhatikan. Berikutnya adalah tawabi yang terakhir disebut dengan badal. Badal artinya pengganti. Pengganti. Jadi badal itu adalah yang dimaksudkan dari hukum. Ya. Al-ismu at-tabi' al-maqsudu minal hukmi. Jadi isim yang mengikuti isim tabi yang dimaksudkan dari hukum. Maksudnya gimana? Contoh gini. Ja'a al-amiru. Ja'al amiru Zaidun. Datang datang pemimpin itu Zaid. Zaid. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum datang itu siapa? Zaid, bukan Al-Amir. Kenapa? Karena dia badal dari Al-Amir. Amir ini namanya apa? Mubadalun minhu, atau yang digantikan. Jadi Zaid namanya badal, Al-Amir kalimat sebelumnya disebut mubdalun minhu. Nah, jadi yang namanya badal itu yang dimaksudkan dengan hukum. Jadi yang dimaksudkan yang datang itu siapa? Al-Amirnya atau Zaid? Yang dimaksudkan datang itu Zaid. Ya, itu nanti bedanya badal dengan atof bayan. Jadi kalau ketemu atof bayan itu hampir mirip dengan badal, cuman perbedaannya kalau atof bayan yang dimaksud datang itu adalah kalimat pertama, kalau badal itu adalah badal itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan datang itu siapa? Zaid, bukan Al-Amir. Walaupun Al-Amir itu ya Zaid itu sendiri. Nah, kalau masih masih pusing, contohnya seperti akal tu ar-raghifa sulusahu. Aku memakan roti 3/3. Nah, pertanyaannya nih, yang dimaksud aku makan roti itu rotinya atau sepertiga rotinya? Mana yang dimaksudkan? Di yang dimakan mana? Sepertiganya. Nah, sepertiganya. Jadi badal itu ya begitu. Yang dimaksudkan dari hukum itu adalah si badalnya, bukan mubdal minhunya. Jadi yang dimakan bukan rotinya, tapi sepertiga roti. Kalau Roti. rotinya kan berarti semuanya. Tapi Iya. kalau sepertiganya tidak. Ya, kayak tadi juga contoh dalam eh, Kitab kitab Jaddadal Amiru ahli. Qasrohu Aksarohu. Pemimpin itu memperbarui istananya Aksarohu, kebanyakannya. Jadi yang diperbarui itu istananya atau kebanyakannya? Jawabannya adalah Kebanyakan. kebanyakannya. Artinya tidak semua istana diperbarui. Jadi itu dimaksud badal. Jadi badal itu isim yang menjadi tabi yang dimaksudkan dari hukum. Jadi bukan mubdal yang dimaksudkan dari hukum, tapi yang dimaksudkan itu adalah si badalnya. Paham, Tom? Paham ini? Gimana? Mafhum? Itu secara definisi ya.
Nah, kemudian badal ini sebenarnya dibagi. Ada badal, ya. Ada yang namanya badal al-mutabik atau juga disebut badal kul minal kul. Ada namanya badal ba'dun ba'dun minal kul. Ba'dun minal kul. Ada badal istimal. Ada badal gholat. Nih, badal mutabik atau badal kul minal kul adalah badal yang menggantikan mubdal minhu secara 100%. Contohnya adalah seperti ja'a akhuka Zaid. Telah datang saudaramu Zaid. Nah, Zaid ini namanya adalah badal. Akhuka namanya mubdal minhu. Nah, Zaid ini ya akhuka itu sendiri. Jadi Zaid itu badal mutabik, betul-betul menggantikan akhuka secara 100%. Telah datang saudaramu Zaid. Nah, akhuka Zaid itu adalah menggantikan akhuka 100%. Bahwa Zaid itu betul-betul akhuka 100%. Mewakilkan semuanya. Ini namanya badal mutabik. Bahwasanya Zaid itu betul-betul menggantikan akhuka secara 100%. Bahwa saudaramu itu ya betul-betul Zaid. Bukan setengahnya, bukan sebagiannya, bukan yang lain. Tapi Zaid itu betul-betul 100% adalah saudaramu. Paham sampai sini? Itu namanya badal mutabik atau kul minal kul. Itu badal yang menggantikan secara keseluruhan. Qala Amirul Mukminin Umaru. Nah, Umar itu ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu ya Umar. Itu namanya badal mutabik. Ya, belum? Yang kedua adalah Enggak, badal Ustaz. ba'ad minal kul. Nah, badal ba'ad minal kul adalah badal yang menggantikan sebagian daripada mubdal minhu. Tidak semuanya, tapi hanya menggantikan sebagian yang itu masih bagian daripada mubdal minhu. Ya, yang tadi contohnya akal tu arabita tahu. Ya, yang kalau dalam contoh kitab itu seperti tadi jaddada al-amiru qasrahu aksarohu. Kalimat aksarohu kebanyakan adalah badal dari qasr. Ini mubdal. Yang mana aksarohu itu sebagian daripada al-qasr, bukan semua dari al-qasr. Ya. Nah, ini aksarohu badal ba'd bin kul karena dia mencakup sebagian daripada qasr atau mencakup sebagian daripada mubdal minhu-nya. Tidak mewakili semuanya, tapi hanya mencakup sebagian yang itu menjadi bagian daripada mubdal minhu. Maka namanya badal ba'd min kul. Atau contoh yang lebih jelas seperti kita katakan a'jabani Fatimatu wajuha. A'jabani membuat aku suka Fatimah itu si Fatimah, wajuha wajahnya. Jadi yang membuat aku suka itu Fatimahnya atau wajahnya? Wajah wajahnya. Dan wajah ini adalah bagian dari Fatimah, bukan keseluruhan dari Fatimah, tapi dia mencakup sebagian dari Fatimah. Maka wajuha itu namanya badal ba'd imin. Dia maka marfu. Kenapa? Menjadi pengganti dari Fatimah yang marfu sebagai fa'il. Ya. Dan badal ba'd min kul itu harus memiliki domir yang kembali kepada mubdal minhu ini domir ha kembali kepada Fatimah. Ini aksarohu ada domir kembali kepada qasar. Jadi kalau badal ba'd min kul harus memuat domir yang kembali kepada mubdal minhu.
Paham? Kalau badal istimal artinya ia al-badalu yashtamilu ala al-mubdal minhu. Istimal itu badal yang mencakup sifat daripada mubdal minhu. Ya, istimal itu badal yang mencakup sifat daripada minhu. Contoh, a'jabani Umaru adluhu. Umar itu membuat aku takjub, tapi apanya? Yang dimaksudkan adluhu keadilannya. Nah, adluhu itu adalah sifat yang dicakup atau yang dimiliki oleh Umar. Maka dia badal istimal. Kalau badal ba'd minkul kan bagian dari mubdal minhu. Kalau ini mah sifat yang menjadi yang ada pada mubdal minhu. Jadi membuat aku suka itu adluhu keadilannya. Itu namanya badal istimal. Kalau badal golat ini nggak ada dalam teks kalimat, dia mah salah ucap. Golat itu artinya salah. Seperti kita katakan ro'a itu al-farosa. Aku melihat kuda. Zaidan. Ternyata salah lihat yang saya lihat itu Zaid. Aku melihatnya tadi kuda kok, tapi ternyata pas dideketin Zaid. Makanya saya katakan ra'aitul farosa Zaidan. Aku melihat kuda, salah Zaid. Nah, itu namanya badal golat. Itu nggak ada dalam teks kalimat. Itu hanya ada dalam ucapan. Nah, ini kesimpulan dari bab badal. Nah, badal ba'ad bin kul, badal istimal, syaratnya harus ada domir yang kembali kepada kalimat sebelumnya atau yang kepada mubdal minhu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya Ustadz, kalau dari contoh-contohnya kan berarti Silakan. dalam kalimat itu harus mubdal minhu dulu baru badalnya atau boleh tidak? Kayak misalkan kata ja'a Zaidun ahuka, dibalik seperti itu boleh tidak Ustaz? Kalau badal mutobik bisa, Oh iya, tapi kalau tapi badal kalau ba'ad yang minkul iya istimal nggak karena bisa. dia ada idhofah Domir. Dia berarti harus ada domir soalnya. Dan domir itu hanya iya, kembali ke belakang, tidak kembali ke depan. iya. Berarti bisa saja ya Ustadz ya, maksudnya ja'a Zaidun akhuka itu Bisa. kalimatnya bisa. Mm-mm. Kalau badal mutobik bisa. Ada lagi yang Terus ditanyakan? yang Ustadz yang istimal Istimal. itu kalau tadi kan definisinya dia mencakup sifat. Berarti untuk bisa indikator yang paling mudah itu kita lihat katanya kalau dia mengandung sifat pasti dia badal istimal. Begitu ya Ustadz. Mm-mm. Badal istimal yang mencakup atau yang dimiliki oleh kalimat sebelumnya. Eh, Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Kalau cukup, kita masuk ke boleh boleh satu dasarnya. lagi Ustadz. Ini tadi Ustadz dari definisi kan kalau taukid itu maksudnya mudah ya saya memahami bahwa taukid itu memang kita gunakan untuk menegaskan sesuatu begitu. Sementara kalau badal itu tadi kan eh, untuk menggantikan. Ini yang saya belum bisa paham fungsinya itu menggantikan untuk apa begitu. Maksudnya dari kalimat sih bisa bisa ini itu tapi
tadi dari definisi kayaknya saya belum jelas sekali begitu Ustadz. Kan Mm. kalau tauhid yang bab-bab sebelumnya kan benar-benar terlihat ya, oh iya fungsinya dia seperti ini gitu. Tapi kalau untuk badal ini Ustadz saya belum begitu clear. Ya, dari definisi badal itu adalah isim tabi yang dimaksudkan dari hukum. Contoh aja bani Fatimah itu wajuha. Fatimah itu membuat aku kagum, membuat aku senang. Wajuha wajahnya. Pertanyaannya, yang menjadikan aku kagum itu Fatimahnya atau wajahnya? Oh, Yang membuat aku kagum itu Fatimahnya yang dimaksudkan atau wajahnya? oh. Berarti Ustadz fungsinya badal ini memang untuk menunjukkan yang dimaksud dalam kalam ya, begitu dalam ucapan ya, gitu ya. Ya, Oh, sebagai penegas juga. iya, Jadi seolah-olah untuk menegaskan dari Fatimah mm, itu yang aku suka itu ininya gitu. iya, Kalau tadi kan dalam buku seperti contoh Wadi'un Nahwi Al-Imamu Aliyun. Kita mm, menggunakan kalimat Al-Imamu Aliyun. iya, Di situ seolah-olah kita memberikan kesan benar, iya, pengagungan kan gitu. Karena di situ kita menyebutkannya dua kali. Yang pertama dengan titelnya Al-Imam, yang kedua mm, dengan namanya Ali namanya, gitu. Di sini juga sama. A'jabani Umar adluhu. Umar itu membuat aku senang. Apanya? Keadilannya. Nah, jadi kita menggunakan sekaligus Umarnya dan keadilannya. Tapi yang dimaksudkan dengan hukum itu si badalnya. Yang iya, membuat aku suka itu si badalnya, yaitu Umarnya. Gitu. ya, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Sebenarnya ya, sebenarnya nanti akan ketahuan sekali fungsinya ketika kita sandingkan dengan atof bayan. Karena antara atof bayan dengan badal itu hampir sama, cuman bedanya kalau atof bayan tidak seperti badal. Kalau badal kan yang dimaksudkan dengan hukum, kalau atof bayan tidak. Sebetulnya di sana. Oke, ada lagi yang tanya kan? Kalau tidak ada, bab terakhir ini selesai. Oke, fiatul i'rab. Yang ini i'rab al-mahalli ya. Al-i'rabu al-mahalli. Idza waqa'at kalimatun minal kalimatil mabniyah fi mawdi'in minal mawadi' as-sabiqah. Jika ada kata dari kata-kata yang mabni di dalam tempat-tempat sebelumnya, yaitu rofa, nasab, atau jar, ya lezamu, maka mesti ananti qabiha kama sami'naha. Kita mengucapkan lafaz mabni itu sesuai dengan yang kita dengar. Kalau haula'i kasroh ya selamanya haula'i. Walakin na'tabir annaha fi mawdi'i rafin. Tapi kita katakan dia itu berada dalam tempatnya rofa, au nasbin, au jazmin, au jarrin, hasaba ma yaqtadhi al-maudi, sesuai dengan apa yang posisi yang ia tempati. Nahu semisal huwa alimun wa innahu fadilun wa man sadaqa qasduhu hasuna amaluhu. Nah, arafna bitafsilil mawadi allati yakunu fiha fil al-fi'lu marfu'an. Kita tahu ya dengan rincian tempat-tempat yang di dalamnya ada fi'il itu dibaca rafa, walati yakunu fiha mansuban, walati yakunu fiha majzuman. Wa kadzalika al-mawadi allati yakunu fiha ismu marfu'an, walati yakunu fiha mansuban, walati yakunu fiha majrurun. Begitu juga isim, kita tahu tempat-tempat di mana dia rafa, nasab dan jar. Wa arafna annahu mata halla fi'lun aw ismun fi mawdi'in minha narfa'uhu aw nansibuhu aw najruhu aw najzimuhu. Bla 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 bla. Ghairu anna minal af'ali wal asma ma yakun mabniyan. Hanya saja di antara fiil dan isim itu ada yang dalam keadaan mabni. Ay la yataghayyaru akhiruhu abadan bitaghayyuri tarakibi kama alimna. Yaitu yang akhirnya tidak pernah berubah selamanya walaupun posisi dia dalam struktur kalimat berubah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui. Fahadal mabni idza waqa'a fi mawdi'in min mawadi'i raf'i aw nasbi aw jazmi aw jar. Mabni ini
apabila terletak di salah satu tempatnya rofa, nasab, jazm atau jar, la nughayyiru akhirahu nadharan liwuquhi fi dzalikal maudi. Kita tidak boleh merubah harokat akhirnya melihat posisi dia dalam tempat tersebut. Ai innahu law ju'ila makanahu ismun mu'rabun la dhahara alaihi raf'u aw nasbu masalan. Yaitu seandainya tempat mabni tadi diganti dengan marfu, pastilah akan nampak rofaknya, nasabnya atau jarnya. Kira langsung kita terangin aja. Segitulah matanya. Jadi ini namanya al-i'rab al-mahalli. Jadi kita mengi'rabkan tempatnya, mahalli. Disebut mahalli karena dia memang secara harokat tidak bisa keluar. Kenapa? Mabni. Mabni itu kan gak pernah berubah harokatnya. Cuman secara mahal tempat dia menempati posisi rofa, nasob, jar atau jazm. Ya. Contoh kita katakan seperti ini penting ya. Ja'a haula'i. Haula'i itu kan jama dari hadza ya, orang-orang ini. Dan dia mabni, senantiasa mabni kasrah. Ra'aitu haula'i. Salamtu ala haula'i. Nah, kita katakan ja'a haula'i. Dia kan mabni, senantiasa keadaan akhirnya adalah kasrah, tidak boleh berubah karena dia adalah mabni. Yaitu keadaan akhirnya tidak pernah berubah walaupun fungsi posisi dia dalam struktur kalimat berubah. Yang pertama, dia kan menjadi fa'il dari ja'a, lah datang orang-orang ini. Nah, kita i'rabnya gini, haula'i fa'ilun, jangan fa'ilun dulu. Jadi kita katakan haula'i, apa haula'i? Ismu al-isyarah mabniun, mabni apa? Kasrah, mabniun alal kasri. Nah, kita katakan fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, gini. Jadi dia isim isyarah mabni di atas kasrah fi mahalli, dia menempati posisi raf'in rafa karena sebagai fa'il. Jadi secara keadaan akhir katanya dia tidak nampak perubahannya, tapi secara tempat dia menempati posisi rafa karena menjadi fa'il. Yang mana kalau haula'i diganti isim mu'rab pasti akan keluar harokatnya menjadi marfu. Ja'a Muhammadun, ja'a Zaidun. Nah, cuman karena dia mabni, harokatnya nggak bisa berubah. Tapi dia menempati posisi marfu sebagaimana isim zohir ketika dia menjadi fa'il. Kalau ro'a itu haula'i berarti ya ismul isyarati mabniun halal kasri fi mahalli, menempati posisi nasbin maf'ulun bihi. Dia isim isyarah mabni di atas kasrah fi mahalli nasbin, di dalam tempatnya nasab maf'ulun bihi karena menjadi maf'ul bihi. Haula, salam tu ala haula'i juga sama. Isim isyarah mabniun ala kasri fi mahalli jarrin, ya, fi mahalli jarrin bi ala, karena kemasukan huruf jar ala. Jadi dia secara harokat akhir tidak berubah karena mabni, tapi secara posisi dia menempati posisinya rofa, nasob, jar ataupun jazm. Yang seandainya kalau dia diganti dengan isim mu'rab pasti akan keluar itu si tanda i'rabnya. Nah, ini namanya i'rab apa? Mahalli. Fahim tum? Fahimna Ustaz. Huwa talibun, dia adalah santri. Huwa, dia Domir. mabni. Maka kita katakan domirun Domir. munfasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in apa? Mubtada. Jadi huwa itu apa? Domirun munfasil. Domir munfasil mabniun ala al-fathi. Mabni di atas fathah karena harokat akhirnya fathah
fi mahali raf'in menempati posisi rafa mubtada sebagai mubtada. Paham, Tom? Ini namanya i'rab mahalli. Jadi ada yang namanya i'rab takdiri, ada yang namanya i'rab mahalli, nanti itu ada yang namanya i'rab al-hikayah, ada yang namanya i'rab az-zahir dan seterusnya. Ini paham? Al-i'rab al-mahalli paham? Ustaz. Nanti kalau yang ikut Khadimus Sunnah ini dipelajari di i'rabul Quran tentang i'rab mahalli lebih detailnya. Jadi kita pertama menyebutkan jenis kata tersebut apa? Oh, domir. Domir apa? Munfasil. Kemudian sebutkan mabni apa? Mabni alal fathi. Kemudian dia menempati posisi apa? Jadi apa urutannya begitu. Sebutkan dulu jenis lafadznya apa? Apakah dia isim isyaroh, domir atau yang lain? Kemudian mabni apa? Kemudian menempati posisi apa? Jadi ada tiga ya. Satu kita sebutkan jenisnya, jenis kata. Dua mabni apa? Tiga menempati posisi apa ya. Ada tiga. Kita sebutkan jenis katanya dulu, kemudian mabni apa, baru menempati posisi apa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Kalau misal dia mu'rob, Ustaz, berarti yang kedua itu mu'rob apa? Gitu ya. Mu'rab. Maksudnya kalau Hmm? kalau ini kan yang dia mabni, kalau dia mu'rob maksud saya, Ustaz. Kalau dia Kayak mu'rab, misal tolibun kalau mu'rab di ya i'rab i'rob. biasa. Iya. Untuk at-talibu Heeh. ba'idun. At-talibu mubtada'un marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi kalau dia mu'rab mah langsung Iya. menyebutkan jabatannya, menyebutkan posisinya dia sebagai apa gitu ya. Jadi at-talibu mubtadaun, dia mubtada. Kalau lebih lengkapnya mubtadaun bil ibtida. Dia mubtada bil ibtida karena di awal kalimat. Marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Oh, Dia marfu dan alamat rafanya tanda rafanya adalah marfu. Jadi kalau mu'rab pertama kita sebutkan dulu jenis posisi dia. Ya. posisi ya, posisi. Posisi dia itu apa? Fa'il, maf'ul, majrur. Ya. Kemudian sebutkan alasan kenapa dia marfu, ya, dia mansub atau apa. Jadi kayak mu'rab tuh contoh. At-talibu ba'idun. Maka kita katakan at-talib itu mubtada'un bil ibtida'i, ya. Mubtada'un bil ibtida'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Pertama kita sebutkan dulu posisi dia jadi apa? Mubtada. Alasannya dia mubtada apa? Bil ibtida. Karena di awal kalimat. Tandanya dia dibaca apa? Marfu. Kemudian tanda rofanya apa? Wa apa domatun zahir. Kurang lebih seperti itu. Atau kayak contoh ja'a zaidun. Maka zaid itu apa? Fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dommatun zahiratun fi akhirih. Nah, segini udah cukup. Jadi sebutkan dulu posisinya apa, kemudian i'rabnya apa, tanda i'rabnya apa. Fahim tuh? Fahimna, Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan? Mengerti i'rab mahali?
Sebetulnya i'rab mahali ini tadi ya definisinya, i'rab mahali itu adalah i'rab yang apabila si kata ini diganti dengan isim mu'rab pasti menempati posisi tersebut. Nah, ini penting definisi itu untuk membedakan dengan kalimat yang tidak ada mahal. Nih, semua huruf ini penting kaidahnya ya. Jadi kaidahnya semua huruf apapun itu dalam bahasa Arab, semua huruf tidak memiliki mahal dalam i'rab. Dalam i'rab. Jadi kalau huruf mah tidak bisa menempati posisi rofa, nasab, jar atau jazm. Ya, karena definisinya i'rab mahali itu adalah kata yang apabila diganti dengan isim mu'rab, dia akan menempati posisi rofa, nasab, jar atau jazm. Sedangkan huruf tidak menempati posisi itu semua. Contoh kita katakan salam tu ala Muhammad. Aku mengucapkan salam kepada Muhammad. Nah, ala sebagai huruf jar, dia tidak menempati posisi rofa, nasab, jar, jazm. Kenapa? Karena dia tidak bisa digantikan dengan isim mu'rab. Bisa nggak ala itu digantikan isim mu'rab? Nggak bisa. Beda dengan ja'a haula'i. Bisa nggak haula'i diganti isim mufrad? Bisa. Diganti mufrad. Mu'rab. Bisa. Ja'a Muhammadun. Keluar harokatnya. Tapi kalau ala atau huruf yang lain tidak menempati posisi apapun karena dia memang tidak tidak bisa digantikan mu'rab. Maka ala, apa huruf ala? Ala harfu jarrin mabni apa? Mabniun ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak menempati posisi apapun dalam i'rab. Artinya dia tidak bisa menempati posisi marfu, mansub, atau majrur, atau majzum. Semua huruf, ini kaidahnya dicatat baik-baik. Semua huruf tidak memiliki mahal dalam i'rab. Kalau ditanya kenapa, dia tidak menempati posisi rofa, nasab, atau jar. Nah, cara mengerobnya gimana? Harfu jarrin, sebutkan jenisnya. Mabni apa? Mabni ala sukun. Terakhir, la mahalla lahu minal i'rab. Paham tuh? Paham? Terakhir Ya, ini masih berkaitan ya. Kaifiyatul i'rab. Bagaimana cara kita mengi'rab? Sebenarnya udah saya terangin tadi. Sebutkan ini dulu, itu baru seterusnya. Nah, alimna mimma taqaddama lana anna al-huruf al-hijaiyata tatarakabu minha jami'ul kalimat. Kita ketahui dari kalimat sebelumnya bahwa huruf hijaiyah itulah yang menyusun semua kata. Wa annal kalimat fi'lun wasmun wa harfun. Kemudian kata itu hanya ada tiga. Fi'il, isim, dan huruf. Wa anna minal kalimat ma huwa mabniyun wa ma huwa mu'rab. Dan di antara kata itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Wa annal mu'rab yakunu marfu'an au mansuban au majsuman au majruron. Dan yang mu'rab itu posisinya adalah marfu atau mansub atau majzum atau majrur. Wa arafna mawadi adzalik. Dan kita udah tahu tempat-tempat kapan rofa, kapan nasab, kapan jar, kapan jazm. Fala ya'suru alaina ba'da dzalika idza ra'ayna ibaratan, maka tidaklah sulit bagi kita setelah mengetahui itu semua, idza ra'ayna, apabila kita melihat ibaratan ungkapan, an naqra'aha sahihatan, untuk membacanya dengan bacaan yang benar. Wa numayyiza kalimatiha bi an nu'ayyina al-isma wal fi'la wal harfa minha, dan mampu membedakan setiap kata dengan menentukan mana isimnya, mana fi'ilnya, mana hurufnya. Wa nubayyina al-mabni wal mu'rab, dan menjelaskan mana yang mabni, mana yang mu'rab. Wa numayyiza al-marfu wal mansub wal majzum wal majrur, dan kita membedakan mana marfu, mansub, majzum, majrur. Wa nadhkuru sabab dzalik, dan menyebutkan sebab kenapa dia marfu, kenapa dia mansub, kenapa dia majzum, kenapa dia majrur. Wa hadza yusamma indahum bil i'rab. Ini yang disebut di sisi para ulama nahwu disebut dengan i'rab. Fanakul, kita katakan fi mithli, dalam contoh la yuakhir ahadun amala yaumil ghadin. La yuakhir, tidak boleh mengakhirkan ahadun, siapapun, amalal yaum, pekerjaan hari ini, li ghadin, untuk besok hari. Nah, gini cara i'rabnya. La harfun nahyin, huruf nahi, mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, la mahalla lahu minal i'rab.
Ya kan? Sebutkan jenisnya dulu, mabninya apa, kemudian kita katakan kalau huruf la mahalla lahu minal i'rab. Yuakhir fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'il mudhari dibaca jazm liwuku'ihi ba'da la an-nahiyah. Karena ia terletak setelah la nahiyah. Atau bisa juga kita sebutkan fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Bisa. Fi'il mudhari dibaca jazm bila nahiyah karena kemasukan la nahiyah. Ahadun fa'ilun marfu'un. Amala maf'ulun bihi mansubun. Al-yaumi mudhafun ilaih majrur. Li ghadin alamnya harfu jarrin mabniun alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Ghadin majrur bilam wa ala hadza al-qiyas. Dan dengan contoh ini kiaskanlah, analogikanlah dengan yang contoh-contoh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, sekarang tamrin. Ya, dites ya. Nanti mungkin ada satu pertemuan tes baca ya Allah alam. Oke. Agus Salim ada? Ada Ustaz. Coba baca. Inna tarikha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tarikho mir Gini aja. oh, Ya. mir mir'ata Hmm, hmm, hmm. li khawatisiz zamani. Inna itu apa fungsinya, masih ingat? Oh, inna itu Apa untuk fungsi inna? menasabkan Ustaz. Menasabkan apa? Masih ingat pelajaran inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Khobar. Oh ya. Menasabkan isim dan merofakan khobar. Mana Iya. isim innanya, mana khobar innanya? Isim inanya tarikh, khobar inanya Mana? mir'ah. Khobarnya berarti harus dibaca apa? Dibaca rofa'nya. Berarti gimana bacanya? Inna tarikho mir'atul li khawatisiz Kenapa zamani. nggak ditanwinkan? Oh, apa Ustaz? Inna Mir'atu tarikho atau mir'atun? Mm-mm. mir'atun li khawatisiz zamani. Baik. Inna itu apa? Inna termasuk dalam inna wa akhwatuha. Inna at-tarikho mir'atun Isim inna. li hawaditsi az-zaman. Inna ini apa? Kita irob kan. Inna ini apa? Inna itu masuk isim Ustaz. Harf. Haraf. Harf Haraf. inna. Kita katakan inna itu harfu nasikh. Nasikhin. Mabni. Mabni apa? Semua huruf kan mabni. Mabni apa? Ini alal fathi. Alal fathi. La mahalla Nah, lahu minal i'rab. i'rab. Karena ingat, semua huruf tidak ada mahalnya dalam I'rab. Terus tarikh apa? Isim inna. Isim inna. Isim inna. Mansub, marfu, majzum. Mansub. Ismu inna mansub. Mansub. Tanda nasabnya apa? Tanda Wa nasabnya alamatu fathi. fathatun. Fathatun. Zahiratun. Zahiratun. Kenapa tanda nasabnya fathah? Hmm. Karena ini tunggal. Tunggal. Isim Mufrad, isim isim mufrad. mufrad. Mir'atun jadi apa dia? Mir'atun jadi khobar. Khobar apa? Khobarnya inna. Marfu, mansub, majzum. Rafa wa alamatu raf'ihi Marfu, dhammatun marfuun wa zahiratun. alamatu raf'ihi dummatun Zahiratun. zahiratun. Di Li annahu hawadithi zaman. li itu Lam apa ini? harfu jar. Harfu jarrin. Harfu jar. Mabni apa? Mabni alal kasri. Kasri la Ala mahalla mahlalahu minal lahu i'rab.
i'rab. Ya. Hawadithi, apa ini hawadithi? Hawadithi itu majrur, Majrur. ya majrurun. Majrur, Ismun majrurun. ismun Kenapa majrurun. majrur? Kenapa majrur? Ya, Apa karena yang didahului oleh memajrurkan? huruf harfu jar itu. Nah, ismun majrurun bilami. Bilam. Bilami. Wa alamatu jarihi Eh, kasri li'anna kasrotun kasratun dhahiratun dohirat. li'annahu Kenapa kasroh? jam jamu jamak Jamutak, jamak taksir jamak taksir. jamak Taib. Azamani, apa dia? az-zamani li hawadits zaman. Dzaruf bukan Masih Ustaz? ingat Dzaruf kalau zaman bukan? hmm, hmm, hmm. Masih ingat kalau nakiroh plus ma'rifat itu apa? Oh iya, idhofah Ustaz. Zaman itu mudofun Mudhof ilaih. ilaih. Ya. Berarti Kalimat kedua mudofun ilaih. ya. Berarti hawadits itu sebagai mudhof juga Ustaz. Betul. Mudof dia. Berarti azaman mudofun Mudhof ilaih. ilaih majrur mansub marfu. Kalau mudof ilaih. Pasti majrur ya. Nah, betul. Majrur. Wa alamatu jarrihi. Wal jarihi kasri. Wa alamatu apa namanya? Wa alamatu jarrihi Kasratun kasrotun. dhahiratun li'annahu mufrad. Ya, bisa. Kalau diterjemahkan bisa nggak? Sesungguhnya Mm-mm. tarikh itu sejarah Sejarah. Ustaz. Sejarah wanita itu sebagai Wanita. eh, oh Mir'atun. miratun Wanita mah mar'ah. Mir'atun apa? miratun apa? Kaca. Kaca. Oh, Mm-mm. jadi sesungguhnya sejarah itu sebagai cermin untuk me- Hawadis, peristiwa-peristiwa. menggambarkan peristiwa-peristiwa di suatu masa Nah, tertentu. betul. Inna tarikha mir'atun. Sesungguhnya sejarah itu mir'atun adalah kaca gambaran li hawadits zaman terhadap peristiwa pada zaman atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Oke, Pak Gus Salim udah bagus, tinggal murojaahnya banyakin. Mohon maaf Ustaz. Apa? Ya, berikutnya Asma, ada Asma. Ya Ustadz. Silakan baca ini. Panjang ini ya. Gak apa-apa ya panjang. Sampai sini. Suara. Sampai titik ini panjang ya. Gak apa-apa sampai koma aja. Hasara jaisul pasukan Islam. Hasoro. Hasara jaisul Islami Mm-mm. Madinah. Tunggu dulu, Ustaz. Hasoro mengepung. Pasukan Islam itu mengepung kota Madinah. Iskandaria. Alexandria. Madinah teh kota. Tunggu Ustaz. Pasukan Islam itu mengepung kota Iskandaria. Mengepung kota Iskandaria. Oh, Hasara Jaisul Islami Madinatan Kenapa ditanwinkan? Al-Iskandar Madinata Madinata ya kan tempat. Kalau tempat itu nasab. Madinatal Iskandariyati Mm-mm. Iskandariyati fi khilafatil Faruqi Mm-mm. Khilafatil Faruqi sanata sanata apa itu deh waktu sanata wa syahraini
Sanata kenapa nggak tanwin? Nah, ini berarti Itu yang belum pada saya paham. belum paham Ustaz. Kapan dia tanwin dan tidak tanwin. Nih, kaidahnya begini. Selama, ini isim ya, Ya Ustaz. isim selama tidak beralif lam wajib tanwin kecuali menjadi mudhof. Udah. Isim, semua isim kalau tidak ada alif lam wajib tanwin kecuali menjadi mudhof. Karena mudhof syaratnya kalau dia mufrad atau jamak muannas tidak boleh tanwin. Jadi kalau dia bukan mudhof, tidak ada alif lam wajib tanwin. Wajib pokoknya. Paham? Kalau ada alif lam tidak boleh, haram tanwin karena alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu. Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin, tidak ada alif lam wajib tanwin kecuali menjadi mudhof. Paham ini? Nah, Ya sanatan Ustaz. itu mudhof bukan? Bukan mudhof. Karena setelahnya wawu atof. Wawu atof kan nggak mungkin diidofatkan. Dia juga bukan, tidak beralif lam. Oke, coba. Berarti tadi Khasara Jaisyul Islam. Khasara Jaisyul Islami Madinatan. Kenapa tanwin? Kalau Tadi, tanwin al-Iskandariyahnya jadi apa? oh iya, berarti tadi kalau tadi Ustadz kaidahnya selama dia tidak alif lam Dan mudhof, dan maka wajib mudhof. tanwin. Oh, apa? Iya, iya. Berarti tadi khasara Jaisyul Islami Madinatal Iskandariyati Nah, fi khilafatil Faruqi sanatan wa syahraini. Baik, Ibu Asma, hasoro itu apa? Fa'il. Fi'il. Fi'il madi mudhari amr. Hasara ya. Hasiru. Hasara. Hasara. Fi'il apa? Madi Madi Ustaz. mudhari. Madi itu mu'rab Madi. mabni. Madi itu mabni. Mabni apa dia? Fathah. Fathah. Baik. Jaishu apa dia? Jaisyu fa'ilun. Fa'il dari siapa? Fa'ilun marfu'un. Ya Ustaz. Fa'il dari mana? Fa'il dari hasara. Baik. Dibaca apa? Marfu, mansub, majrur, manzum. Fa'ilun marfu'un bidummah. Ya, fa'ilun marfu bidomah. Terus al-islami? Al-islami mudhof. Mudhof dari jaish. Salah. Mudhofun Nah, ilaih dari jaish. kalau mudhof ilaih dibacanya apa? Mudhof ilaih dibacanya kasro apa? Majrur, marfu, mansub. Majrur Ustaz. Tanda Majrur. jarnya? Tanda jarnya kasroh. Baik. Madinata. Jadi apa dia? Madinata jadi mudhof. Selain mudhof, posisi dia jadi apa? Kenapa fathah dibacanya? Iya. Karena dia apa kalau tempat maf'ul lil ajli. Maf'ul fi. Maf'ul fi. Salah. Jadi dibacaan Hasoro itu fi'il butuh maf'ul nggak? Maf'ul bih. Butuh objek nggak? Mengepung pasukan Islam. Mengepung apa? kota. Berarti Madinata jadi maf'ul fi atau maf'ul bih? Maf'ul bih. Nah, karena dia nggak menerangkan keterangan tempat. Tapi dia menerangkan objek dari pengepungan. Benar Iya nggak? Ustaz, itu Pasukan tadi Islam yang saya mengepung. salah. Saya Ya, mengepung apa? menganggapnya tadi tempat. Oh iya. Tidak setiap isim yang menunjukkan makna tempat itu maf'ul fi. Maf'ul fi, ya. Tidak selalu. Di Ya, sini kan Ustaz. dia jelas objek.
Hasoro, mengepung. Pertanyaannya mengepung apa? Kan masih butuh objek kan? Iya. Nah, berarti Madinata dia maf'ul bih Maf'ul bih mansubun bil tanda fathah. nasabnya apa? Bil fathah. Al-Iskandariyati jadi apa? Mudhofun ilaih. Dibaca apa? Majrur, marfu, mansub. Majrur. Tanda jarnya. Kasroh. Oke, fi itu apa? Fi itu huruf jar. Harfu jar. Mabni apa? Mabni sukun. Betul. Dia punya mahal atau tidak? La mahallilahu La minal mahalla. i'rab. La mahallalahu minal i'rab. Taib. Khilafati. Khilafati majrur Apa yang menjarakannya? fi Ya, tanda jarnya apa? majrurun bil fi bi Tanda fi jarnya apa? majrur kasroh. Kasroh. Taib. Al-Faruqi. Al-Faruqi mudhofun ilai. Mudhofun ilaih. Majrur, marfu, mansub. Majrur Tanda bil jarnya. kasroh. Taib. Kasroh. Sanatan. Sanatan jadi apa? Kan Selama 1 tahun. Berarti apa itu? dalam waktu. Nah, berarti dia maf'ul Maf'ul fi fi atau dzaraf zaman. Man, sub. mansubun Alamat nasabnya, kasroh. sanatan. Fathah. Ya, wa syahra ini wa. Wa apa ini? Wa ini apa ini? Selama Wa syahra ini dan 2 bulan. Wa ini huruf apa? dan 2 bulan. Atof. Huruf atop. Mabni atau mu'rab? Mabni Mabni apa? fathah. Taib. Syahra ini apa kedudukannya? Apa lagi? Atof. Mau apa? Apa istilah? Ma'tuf. Maktuf. Maktuf. Ma'tuf kemana? Maktuf ke sana. Taib. Sana. Kalau sanahnya mansub berarti syahra ini harus Mansub. tanda nasabnya apa? Ya, Kenapa ya? karena dia musanna. Taib. Mumtaz ya. Udah bagus itu. Tinggal diasah aja. Coba diartikan. Pasukan Islam itu mengepung kota Iskandaria di khilafati pada masa kekhilafahan Al-Faruq. Umar. Oh, pada masa kekhilafahan Umar Al-Faruq selama sanatan 1 bulan dan Sanatan. 1 tahun. Tahun. 1 tahun dan 1 tahun 2 bulan. Ya, betul. Masya Betul. Allah. Bisa kan? Oh, Jadi iya, sebenarnya iya, iya. apa yang sudah kita jelaskan semuanya itu udah bisa tinggal dipraktekkan aja di dalam sini. Oh ya udah 62 aja. Alhamdulillah. Masya Ada yang Allah. mau ditanyakan terlebih dahulu? Berarti kepentingan i'rab di situ Ustaz ya sebenarnya. Dengan kita Ya, paham mengi'rabkan berarti nanti akan benar dalam membaca tadi. betul. I'rab itu untuk menunjukkan muradul mutakallim, maksud dari pembicara. Apakah ini fa'il, maf'ul, keterangan. Jadi i'rab itu fungsinya menunjukkan apa yang diinginkan oleh mutakallim. Itu. Makanya kita harus paham dulu makna yang ingin disampaikan mutakallim itu apa agar kita tepat menentukannya. Itu. Kira-kira paham semuanya Pak Gus Salim, Pak Kahar, Pak Ibu Ayu, Bapak Yudi, paham semuanya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah kalau kita tahu nih, Muklis minggu depan jadi ada tes baca teh. Ya, untuk rekan-rekan yang udah dari sini, mungkin nanti hari ini akan saya share lagi ini ya, Google Form, yang dimana dalamnya salah satunya ada pertanyaan, apakah rekan-rekan mau untuk, jadi kan ini materi udah beres ya untuk jilid 1 ini. Nah, untuk menambah lebih, menguasai pemahaman kita dalam jilid ini, kami menyarankan memang
ikut untuk kelas praktek baca di pertemuan pekan depan gitu. Tapi itu pun kami kembalikan ke rekan-rekan apakah mau untuk ikut atau enggak. Seperti itu. Nah, mungkin nanti akan teman-teman silahkan dijawab di Google Form ya. Seperti itu. Dan untuk ininya, teks bacaannya akan kami sediakan dan insya Allah itu akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di jilid 1 ini. Materinya yang teksnya lebih cocok, lebih pas gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nanti silakan. Yang pasti ini jilid 1 kita alhamdulillah sudah selesai. Apakah lanjut ke jilid 2 atau tidak, wallahu alam. Karena jilid 2 memang rada tebal dan panjang, butuh waktu yang lama. Kalau ini kan berapa pertemuan? 14 ya? 12. 12 pertemuan. Nah, kalau jilid 2 itu ya panjang sekali, bisa sampai sebulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan mungkin. Ya. Jadi Allah alam apakah kita mau ke juz kedua kalau memang mau konsekuensinya lama, atau kita mau kaji buku saya aja, tapi nanti mungkin agak lama karena belum selesai diedit mulainya gitu. Yang pasti ini jilid 1 ini pondasi banget ya, pondasi kita sebagaimana Jurmiyah sebetulnya. Cuman ini pakai bahasa kekinian aja. Cuman memang perbedaannya buku ini tuh ditujukan untuk penutur asli orang Arabnya, bukan kita sebagai orang Ajam. Itu aja perbedaannya sebetulnya. Cuman dari sisi materi itu sangat memudahkan pembahasannya. Ya. Dan di juz 1 ini kan disusul oleh 5 profesor ya. Bukan 1 orang ini, 5 profesor, bukan doktor, 5 profesor. Ya. Dan ini bahasanya bahasa yang mudah untuk kita pahami. Ya. Dan mereka itu sengaja meringkas karena nanti diperpanjangnya di juz 2, di perlebarnya pembahasannya itu. Di juz 1 itu cukup sebagai pondasi saja. Yang penting kita ngerti konsep, ngerti gambaran. Itu yang penting. Konsepnya paham, gambarannya paham. Nah, juz kedua baru kita diperdalamnya gitu. Jadi juz 1 ini targetnya memang kita ngerti konsep, apa itu atof, apa itu taukid, apa itu badal, apa itu maf'ul bi. Kita ngerti konsep, oh maf'ul bi itu objek daripada suatu perbuatan. Objek itu harus nasab. Udah, itu gambarannya begini contohnya. Kalau kalau mufrad begini, musanna begini, jamak begini. Udah, begitu aja yang penting. Ya. Itu udah cukup. Nanti untuk yang lainnya diperdalam lagi. Ya. Oh iya, Allahu a'lam. Ustaz Robi, maaf sedikit menambahkan lagi yang tadi. Jadi intinya untuk pertemuan kita sebetulnya insya Allah telah berakhir pada hari ini ya. Karena memang dari awal kita merencanakan total pertemuan itu 12 dengan menyelesaikan semua materi di jilid 1 ini. Nah, adapun untuk tadi yang disampaikan terkait praktek baca kitab di pertemuan nanti pekan depan, itu ibaratnya di luar dari rencana 12 pertemuan itu, sehingga itu istilahnya lebih kepada opsional. Kalau memang rekan-rekan mau, nanti kita adakan gitu di pertemuan ke depan. Tapi kalau enggak, ya berarti memang cukup sampai di hari ini. Namun memang kami menyarankan untuk ikut. Kenapa? Karena sebagai bentuk dari praktek pemahaman kita secara keseluruhan materi yang sudah dipelajari gitu di kitab jilid 1 ini. Sehingga nanti pun kalau memang ternyata ya mudah-mudahan kita bisa ya untuk melanjutkan di jilid berikutnya, karena ini kan tadi sebagaimana sudah disampaikan ini sebagai fondasi. Tapi kalau ternyata enggak sampai ternyata ada sesuatu lain gitu, ya mudah-mudahan dengan ada praktek itu menjadi terus sebagai bahan mengasah dan juga sebagai istilahnya ini loh hasil saya belajar selama jilid 1 ini dengan mempraktekkan dalam pembacaan tersebut, sehingga kedepannya semakin ada gambaran terkait hal-hal yang sudah dipelajarinya seperti itu. Ya itu aja, mungkin selebihnya nanti dari Google Form saya lihat jawaban teman-teman ya, apakah mau untuk ikut kelas tambahan di pekan depan atau tidaknya. Seperti itu, oke? Silakan Ustaz Robi. Sip, kalau tidak ada lagi, kita cukup sampai di sini kayak sudah 6.48. Tapi hari Minggu ya, hari Minggu mah nggak ada kerja ya. Pesan dari tadi saya nggak ada yang buru-buru. Lupa saya hari Minggu. Biasanya kalau
Kalau di Musunda itu kan kalau hari weekday itu suka 6:30 aja suka ada yang banyak yang izin mau kerja, izin mau nganter dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan juz 1. Semoga bisa bermanfaat ilmunya Amin. dan terus dikembangkan ilmunya dengan bacaan yang lain, dengan belajar yang lain dan seterusnya, dengan guru yang lain atau yang seterusnya ya. Supaya kemudian kita bisa mahir dalam membaca bahasa Arab. Dan ingat, yang tidak boleh dilupakan, tujuan kita daripada belajar bahasa Arab ini adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi bahasa Arab itu bukan tujuan. Jangan jadikan bahasa Arab itu tujuan. Salah kalau bahasa Arab tujuan ya. Bahasa Arab itu adalah wasilah. Wasilah untuk menghantarkan kepada tujuan. Apa itu? Memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena ada beberapa orang salah kaprah menjadikan bahasa Arab itu sebagai tujuan. Bahasa Arab itu bukan tujuan, dia wasilah. Wasilah yang menghantarkan kita untuk memahami kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ucap dan kekurangan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustaz. Syukur, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.